Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati, di channel Sumiati Hadi. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang soal UKK tahun pelajaran 2025-2026, yaitu soal pakai 1 UDS Prima. Di video kali ini, yang akan saya jelaskan adalah tentang bagaimana cara kita memposting data dari jurnal penyesuaian dan jurnal penutup ke buku besar. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara kita membuat jurnal penutup ya, atau closing entries. Nah, setelah kita membuat jurnal penutup, proses berikutnya kita memposting data dari jurnal penyesuaian dan jurnal penutup ini ke buku besar ya. Nah, yang pertama kita akan memposting data dari jurnal penyesuaian ini ke dalam buku besar ya. Nah, ini adalah jurnal penyesuaian yang akan kita posting ya. Sementara ini adalah tempat mempostingnya, yaitu buku besar ya. Nah, untuk mempostingnya, nanti di sini cara mudahnya kita urutkan dulu untuk pepostingan yang kode 1. Setelah 1 selesai, kita ke kode 2 dan seterusnya ya. Supaya nanti di buku besar ini kita tidak bolak-balik ya. Dan nanti yang sudah kita posting, ini kita kasih tanda ya, supaya tidak kita posting 2 kali. Kita ke proses postingnya sekarang. Yang pertama di sini ada akun cash in bank. Akun cash in bank ini kode akunnya adalah 11101. Nilainya di sebelah debit 880.000. Maka kita ke kode 11101. Ya, namanya di sini cash in bank. Kita buat di sini. Tanggal 31. Deskripsinya adalah AJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah debit. Sehingga balance-nya debit ketemu debit ditambah ya. Nah, 111 sudah kita posting. Sekarang kita cari kode 1 lagi ya. Ada office supply di sini. Nilainya di sebelah kredit 5.900.000. Kita ke kode 11302. Ya, ini kode 11302. Kita buat di sini. Tanggal 31, deskripsinya adalah AJ, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit. Sehingga balance-nya debit ketemu kredit dikurangi. Berikutnya kode 11401, ini prepaid insurance. Nilainya di kredit 1 juta. Ya. Kita ke kode 11401. Ya, ada prepaid insurance, kita buat di sini. Tanggal 1, deskripsinya adalah AJ, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit. Sehingga balance-nya debit ketemu kredit dikurangi. Kemudian kita ke kode 1 berikutnya, di sini ada prepaid rent ya. Nilainya ada di sebelah kredit 2 juta. Kita ke kode 11402. Yaitu prepaid rent, kita buat di sini. Tanggal 31, deskripsinya AJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah kredit. Sehingga balance-nya debit ketemu kredit dikurangi. Berikutnya kita ke kode 1 berikutnya ya, ada allowance. Nilainya di kredit 3.630.160. Kita ke kode 11202. Ya, ini kode 11202, ada allowance. Kita buat di sini. Tanggalnya tanggal 31, deskripsinya adalah AJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah kredit. Sehingga balance-nya kredit ketemu kredit ditambah. Berikutnya di sini ada Ekum Dev Vehicle. Kodenya 12201. Kita ke kode 12201. Ya, ini kode 12201, nama akunnya adalah Ekum Dev Vehicle. Kita buat di sini. Tanggalnya tanggal 31, deskripsinya AJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah kredit ya. Untuk vehicle ini ada di kredit 2.500.000. Kita buat di sini. Sehingga balance-nya kredit ketemu kredit ditambah.
Nah, berikutnya di sini ada kode 12202. Nama akunnya adalah Ekum Deep Office Equipment. Nilainya di sebelah kredit 1 juta. Maka kita ke kode 12202 ya. Nah, ini kode 12202. Kita buat di sini. Tanggalnya tanggal 31, deskripsinya adalah AJ, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit. Sehingga balance-nya kredit ketemu kredit ditambah. Kita lagi kode 1. Nah, kode 1 sudah selesai. Berikutnya kita ke kode 2 ya. Kita lihat di sini. Nah, ini kode 2 ada accurate expense. Accurate expense ini ada 3 ya. Ada 3 akun accurate expense. Nah, nilainya ada di sebelah kredit. Ya, untuk accurate expense ini nilainya 3-3-nya ada di sebelah kredit. Berarti ini harus kita jumlahkan dulu yang sebelah kredit ini nilainya. Nah, nanti totalnya kita masukkan ke buku besar dengan kode 21202. Ya. Kita ke kode 21202. Nah, ini kode 21202. Kita buat di sini tanggal 31. Deskripsinya adalah AJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah kredit senilai totalnya ini. 16 juta ditambah 600.000 ditambah 420.000. Totalnya 17.020.000. Sehingga balance-nya ada di sebelah kredit senilai 17.020.000. Nah, berikutnya kita ke kode 2 lagi ya. Ada income tax payable, kodenya 21203. Kita ke kode 21203 ya. Kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya adalah AJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah kredit. Sehingga balance-nya balance kredit. Nah, berikutnya kita akan posting kode akun 6 ya. Kita lihat di sini yang pertama ada kode 61102, nilainya di sebelah debit 5.900.000. Kita ke kode 61102. Nah, ini kode 61102, office supply expense ya. Kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya AJ, referensinya 1, nilainya letakkan di debit. Sehingga balance-nya debit ketemu debit kita tambah. Kemudian kode akun 61106, nilainya di sebelah debit 1 juta. Kita ke kode 61106 ya. Ini kode 61106, kita buat di sini. Nilainya kita letakkan di sebelah debit. Sehingga balance-nya debit ketemu debit kita tambah. Ya. Berikutnya kode 61107, nilainya ada di sebelah debit 2 juta ya, rent expense. Kita ke kode 61107. Kita buat di sini tanggal, deskripsi dan nilainya di sebelah debit. Sehingga balance-nya debit ketemu debit kita tambah. Berikutnya kode 61103 ya, nilainya di sebelah debit 3.630.160. Kita ke kode 61103. Ini kode 61103. Kita buat di sini tanggal, deskripsi dan nilainya di sebelah debit. Sehingga balance-nya debit ketemu debit ditambah. Berikutnya kode 61104. Nilainya 2.500.000 di sebelah debit. Kita ke kode 61104. Kita buat di sini tanggal, deskripsi dan nilainya di sebelah debit. Sehingga balance-nya debit ketemu debit kita tambah. Berikutnya kode 61105. Nilainya di sebelah debit 1 juta. Kita ke kode 61105 ya. Kita buat di sini ya. Nilainya di sebelah debit, sehingga balance-nya debit ketemu debit ditambah. Berikutnya kode 61108, nilainya di sebelah debit 16 juta. Kita ke kode 61108. Nih, ini kode 61108. Kita buat di sini, nilainya di sebelah debit.
Sehingga balance-nya debit ketemu debit ditambah. Nah, berikutnya kita ke kode 61101 ya. Kalau kita lihat di sini kode 61101 ini ada 2. Dan nilainya sama-sama di sebelah debit. Berarti ini harus kita jumlahkan terlebih dahulu ya. Untuk 61101, kita ke kode 61101. Ya, ini kode 61101. Kita buat di sini. Tanggalnya tanggal 31, deskripsinya adalah AJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah debit, senilai totalnya ya. 6 juta ditambah 420.000, totalnya 1.020.000. Sehingga balance-nya debit ketemu debit ditambah. Ya. Berikutnya kalau sudah kode 6 selesai, kita ke kode 8 ya. Di sini ada kode 8. Yang pertama 81101, nilainya di sebelah kredit 1.200.000. Kita ke kode 8. Ini 81101 ya. Kita buat di sini ya dengan nilai di sebelah kredit. Sehingga balance-nya kredit ketemu kredit ditambah. Berikutnya di sini kode 91002, nilainya di debit 320.000. Kita ke kode 9. Kita buat di sini nilainya di sebelah debit. Sehingga balance-nya debit ketemu debit ditambah. Nah, berikutnya kita akan memposting kode 91104 ya. Nilainya ada di sebelah debit 1.964.597. Kita ke kode 91004 ya. Ini kode 91004. Kita buat di sini. Tanggal 1, deskripsinya adalah AJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah debit. Sehingga balance-nya debit ketemu debit kita jumlah. Ya. Selesai untuk proses posting data dari jurnal penyesuaian. Nah, tahap selanjutnya kita akan memposting data jurnal penutup ya, atau closing entries ya. Kita akan posting datanya ini. Caranya, kita akan memposting data dari jurnal penutup yang pertama ya. Di sini yang pertama ada kode 41101, nilainya di sebelah debit 3.424.362. Kita ke kode 4. Ya, ini kode 41101, kita buat di sini. Tanggal 31, deskripsinya kita isi dengan CJ ya, artinya closing jurnal, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah debit. Sehingga balance-nya kredit ketemu debit kita kurangi jadi 0. Ya. Berikutnya di sini kode 41104, nilainya di sebelah debit. Kita ke kode 41104 ya. Ini kode 41104. Kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya CJ, referensinya 1, nilainya letakkan di debit. Sehingga balance-nya kredit ketemu debit ya, 0. Kita ke kode 4 dulu ya. Ini berikutnya ada sales retur. Nilainya di kredit 30.693.000. Kita ke kode 4102. Ya, ini kode 4102. Kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya adalah CJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah kredit. Sehingga balance-nya debit ketemu kredit dikurangi. Jumlahnya pun jadi 0. Ya. Kemudian kode 41103, nilainya juga di sebelah kredit 34.102.660. Kita ke kode 41103. Ini kode 41103, kita buat di sini. Tanggal 31, deskripsinya adalah CJ, referensinya 1, kita letakkan nilainya di kredit. Sehingga balance-nya debit ketemu kredit dikurangi jadi 0. Ya.
Kita cari lagi kode 4, sudah selesai. Berikutnya kita ke kode 8. Yang pertama di sini ada 81101, nilainya di sebelah debit. 6.200.000. Kita ke kode 8. 81101 ya, kita buat di sini. Tanggal, nama jurnal, referensi, dan nilainya letakkan di sebelah debit. Sehingga balance-nya kredit ketemu debit dikurangi. Ya. Berikutnya kode 81102, nilainya ada di sebelah debit. 1.767.225. Kita ke kode 81102, kita buat di sini. Ya, nilainya kita letakkan di debit. Sehingga balance-nya kredit ketemu debit dikurangi. Berikutnya kita cari lagi kode 8 ya. Sudah tidak ada, kita ke kode 32001. Kita lihat di sini kode 32001 ini ada 3 ya. Yang nilainya di sebelah kredit ada 1, sedangkan yang nilainya di sebelah debit ada 2. Maka untuk yang nilainya di sebelah debit ini nanti kita jumlahkan terlebih dahulu. Sementara untuk yang di sebelah kredit ini berdiri sendiri ya. Yang pertama kita akan mencatat yang sisi kredit dulu. 32001 nilainya ada di sebelah kredit. 3.457.469.225. Kita ke kode 32001. Ya, ini kode 32001. Kita buat di sini. Tanggal 31, deskripsinya adalah CJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah kredit. Sehingga balance-nya balance kredit. Ya. Berikutnya masih di kode 32201 ya, ada 2 di sini, sama-sama di sebelah debit. Ya. Sama-sama di debit, ini kita jumlahkan nilainya untuk income summary ini. Ya, dia sama-sama akun income summary dan nilainya ada di sebelah debit. Ini kita jumlahkan, nanti totalnya kita catat di buku besar di sebelah debit. Ya, kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya adalah CJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah debit, nilai totalnya ini. Ya. 2.881.621.892 ditambah 575.847.333. Kita letakkan di sini untuk totalnya, sehingga balance-nya kredit ketemu debit dikurangi jadi 0. Ya. Nah, berikutnya di sini kita ke kode 3 lagi ya. Ada 31101. Nilainya di sebelah kredit 575.847.333. Kita ke kode 31101. Ya, ini kode 31101 kita buat di sini, nilainya di sebelah kredit. Ya, sehingga balance-nya kredit ketemu kredit ditambah. Kemudian ada lagi kode 31101 ya. Ini tidak kita jumlahkan karena nilainya berbeda, yang satu di kredit, yang satu di debit, maka tidak kita jumlahkan ya. Nilainya 55 juta di debit, kita buat di sini. Sehingga balance-nya kredit ketemu debit dikurangi. Jadi 813.846. Berikutnya masih ada kode 3 di sini ya, ada prefer. Dengan kode 31102 nilainya di sebelah kredit. Kita ke prefer ya, kodenya 31102. Kita buat di sini. Dengan nilai di sebelah kredit. Sehingga balance-nya debit ketemu kredit dikurangi jadi 0. Nah, berikutnya kita akan posting kode 51101 ya. Cost of goods sold nilainya di sebelah kredit. Kita ke cost of goods sold dengan kode 51101. Ini cost of goods sold ya. Kita buat di sini nilainya di sebelah kredit. Sehingga balance-nya debit ketemu kredit kita kurangi. Kemudian kode 61101 ya, Internet, Electricity and Water Expense.
nilainya ada di sebelah kredit. Kita ke kode 61101 ya, ini kodenya kita buat di sini dengan nilai di kredit. Sehingga balance-nya debit ketemu kredit dikurangi jadi 0. Kemudian kode 61102 nilainya di sebelah kredit 9.200.000. Kita ke kode 61002, kita buat di sini. Nilainya letakkan di kredit sehingga balance-nya jadi 0. Berikutnya kode 61103 nilainya ada di sebelah kredit. Kita ke kode 61103, kita buat di sini dengan nilai di kredit sehingga balance-nya jadi 0. Berikutnya kode 61104 nilainya juga di kredit 30 juta. Kita ke kode 61104 ya, kita buat di sini. Nah, balance-nya 0. Kemudian 61105 nilainya di sebelah kredit. Kita ke kode 61105, kita buat di sini nilainya di kredit. Sehingga balance-nya jadi 0. Berikutnya kode 61106 nilainya 23 juta di sebelah kredit. Kita ke kode 61106, kita buat di sini nilainya di kredit. Sehingga balance-nya 0. Kemudian kode 61107 nilainya di sebelah kredit 46 juta. Ini kita posting juga ya, kode 61107 kita buat di sini. Dan saldonya pasti jadi 0. Ya, karena akun-akun beban ketika sudah kita posting ke dalam jurnal penutup itu pasti saldonya jadi 0 ya. Berikutnya wages and salaries ya, kodenya 61108 nilainya di kredit. Kita ke 61108, kita buat di sini. Balance-nya pasti 0 ya. Kemudian 61109 ini nilainya juga di kredit. Kita ke 61109, kita buat di sini. Ya, balance-nya 0. Berikutnya kode 61110 nilainya di kredit 3.700.000. Kita ke kode 6110 ya. Kita buat di sini. Berikutnya kode 91001 ya, interest expense nilainya di sebelah kredit 4.300.000. Kita ke kode 91101, kita buat di sini. Nilainya kita letakkan di kredit. Sehingga balance-nya debit ketemu kredit dikurangi jadi 0. Berikutnya bank Sepicak nilainya ada di sebelah kredit. Kita kode 91102, kita buat di sini. Nilainya di sebelah kredit. Sehingga balance-nya jadi 0. Ya. Berikutnya kode 91104. Nilainya di sebelah kredit 16.941.222. Kita ke kode 91104, kita buat di sini. Nilainya di sebelah kredit sehingga balance-nya jadi 0. Ya. Selesai sudah untuk proses posting data dari jurnal penyesuaian dan jurnal penutup ke buku besar ya. Tahap selanjutnya kita akan membuat neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance. Untuk penjelasan tentang penyusunan neraca saldo setelah penutupan akan saya jelaskan di video pembelajaran saya berikutnya. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.